Bapak Ibu audiens, Pak Prof Putu Astawa, saya mohon izin sebentar karena kita mengundang Pak Levi Lantu. Karena beliau sebentar lagi akan pergi, jadi saya mohon waktu 5 menit untuk Pak Levi Lantu untuk sharing dari Perth, Western Australia. Mohon izin Pak Putu. Oke, silakan Pak Levi. Kami mohon di-share bagaimana tanggapan Pak Levi mengenai Emerging Entrepreneurship, Tourism Partnership Trend 2021 ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Erika, terima kasih Pak Nyoman, Abdi, Pak Coace, Pak Gu. Hope everything is well there, and thank you. I'm gonna talk very quickly, but Toby, don't forget to send me the chocolate. Please tell Indah that I'm ran out of the stock in Perth, and they don't sell it. So you have to answer the challenge how to send the chocolate to Australia, not to Adelaide, to Perth first, because Perth is the 35th province of Indonesia. We're very close. We are just only 3.5 hours far away from Bali. Okay, so and I miss the chocolate. The chocolate is really nice. Honestly, not me, but my friend told me the chocolate is nice because I give them all to all of my friends in Australia here. So Mbak Erika, terima kasih. Pak Abi, terima kasih untuk selalu mengundang saya, dan saya tertarik dengan topik hari ini adalah Global Emerging Tourism Entrepreneurship. Tadi kita sudah dengar banyak ya contoh dari New Zealand, kita sudah lihat Traveloka, bahkan tadi Toby menarik sekali juga sudah mempropos bahwa justru semakin kita ditekan, justru semakin keluar aslinya kita. Nah, karena aslinya itu harus asli yang bagus, asli yang ingin maju. Karena orang kalau susah, pasti dia akan berjuang untuk menjadi pemenang. Dia pasti akan keluar untuk menjadi pemenang. Nah, untuk Politeknik Bali, saya pikir ini adalah waktu yang bagus untuk kita melihat bahwa tourism entrepreneurship atau tourism entrepreneurship ini untuk menjadi global emerging, menjadi global player yang saat ini Bali, tadi kita udah dengar banyak, Bali is the most wanted place. Saat-saat ini bisnis itu udah nggak ada lagi mau bidding-bidding. Siapa yang dia suka, dia akan pergi ke destinasi itu. Ini peluang untuk Bali. Bali pasti akan bersaing. Bali ini pulau loh, bukan negara. I'm talking in the position of Bali. Bali ini akan bersaing dengan New Zealand, bersaing dengan Australia, bersaing dengan Thailand, bersaing dengan Singapura, bersaing dengan Hong Kong. This is the only one island. Jadi ini peluang sebenarnya bagus untuk para teman-teman akademika, Prof Putu dan Pak Adi dan Mbak Erika dan teman-teman magister yang ada di Politeknik Pariwisata maupun adik-adik yang baru join. Hal yang penting harus dilihat di sini adalah kita harus mulai bertanya, research apa yang harus kita lakukan di sini. Kita harus mendevelop theoretical prediction apa yang harus kita lakukan untuk business tourism. I'm talking in the tourism context. Ada dua hal yang bisa kita lihat. Applied methods. Nah ini di dalam industri bidang pendidikan, convergent approach atau divergent approach ini harus dipakai. Convergent approach itu artinya kita bertemu di satu titik, mainstream business entrepreneur. Entrepreneur bisnis apa aja, silakan. Dari jual kerupuk sampai jual obat juga bisa, itu semua entrepreneur. Tapi kalau entrepreneur di bisnis tourism, mainstreamnya apa? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Begitu ada masalah, harusnya dunia pendidikan saat ini akan harus bisa muncul dengan ide-ide yang bisa teruji. Industri silakan go with your crazy idea, but then in pendidikan dalam hal ini politeknik bisa melihat apakah teori itu benar enggak, bisnis model mereka working or not, or is amburadul. Dan kita bisa belajar sehingga apa? Kurikulum kita akan bisa kita perbaiki. Karena apa? Kita kalau misalnya kita mau milih convergent berarti kita bertemu di satu titik mainstreamnya pariwisata, tourism, entrepreneur, bisnis apa yang akan muncul dengan masalah pandemik ini. Kalau kita divergent, kita lihat spesifik theoretical apa, insight apa, muncul ide yang baru. Kenapa? Dengan adanya kombinasi antara convergent approach dan divergent approach untuk melahirkan tourism entrepreneurship, makanya yang muncul nanti apa? New firm, new company, new business, new startup, new venture, tourism innovation, tourism enterprise, ada local network tourism. Why not? Mungkin di sini Politeknik Denpasar, Politeknik Bali akan menjadi pioneer untuk melakukan itu, karena big question di sini adalah tourism entrepreneurship ini mau divergent atau convergent. Sekarang ini orang-orang pendidikan di bisnis pariwisata, fakulti pariwisata itu berpikir, terus kita industri mau ngapain? Industri kerja bisnis pendidikan gimana? Kita nonton mereka, bisa nggak mereka? Karena gini, orang industri sering melihat
bidang pendidikan teori doang. Sebenarnya enggak, justru di sini adalah momen kebangkitan research. Jadi harapan saya adalah bagaimana government itu bisa funding research yang ada di Politeknik Denpasar ini. Mungkin Pak Wagub, mohon izin Pak Wagub, dan juga teman-teman industri tadi ya, ada Bung Johnson dari Traveloka, dari City Corp, kemudian ini bisa berpartnership dengan Politeknik di Denpasar ini untuk apa? Melakukan research untuk testing apakah bisnis model yang digaung-gaungkan itu will work or not work. Nah, apalagi Bali punya potensi tadi Dito bilang, Mas Tobi, areanya tuh banyak yang bisa di cover. Kita dari pantai sampai gunung semua bisa dijual. Cuman sekarang kan pertanyaannya, bidang-bidang apa? Kenapa? For the next 20 years kita masih bisa ngomong tentang tourism management, tourism planning, tourism development, current issue, tourism geography, sustainable tourism development, dan mulai produce jurnal-jurnal internasional, produce pemikiran-pemikiran, produce terhadap teori-teori yang akan terjadi. Dengan begitu ini akan bisa menjadi kita bisa memilih, bisa kombinasi sebenarnya. Kalau kita memakai divergent approach, karena kita akan melihat karakteristik Bali itu di mana secara industri. Strategi apa, poin-poin apa yang harus kita ambil, knowledge yang kita sudah punya, pengalaman yang sudah punya, we have to bring it to the next level, to the high degree of sustainability, of karakter yang akhirnya apa? Investor-investor itu tuh bisa masuk ke Bali. Kenapa? Bali punya karakter yang baru, Bali punya sesuatu yang baru yang mereka akan masuk dengan menginvestasikan. Dan jadi saya pikir ini ujung tombaknya sebenarnya ada di akademia. Para ini guru-guru besar, para pendidik, ini ada karena apa? Akan harus ada advanced technical solution yang harus dilakukan. Kita ngomong digital tourism model apa? Apakah it's gonna sustain? It's gonna kick out manpower? Kan masih big question. Silakan menggaungkan. Tapi ini yang harus akademia harus bisa menjustify. Yes, it's work for Bali, but this one is not work from Bali. Because what? We are different. Bali punya selling point yang beda dari destinasi yang ada di seluruh dunia. Ataukah convergent approach? Kita mulai bergerak dari sistem primary entrepreneur, mainstream entrepreneur yang kita sudah tahu sama-sama. Karena dari situ akan ada adaptasi untuk specific context of the tourism itself. Nah, Mas Du sebagai closing, harapan saya ya, kita harus berkolaborasi. Dalam hal ini is good Mbak Erika, Pak Adi, dan teman-teman akademia di Politeknik di Denpasar. Mari berkolaborasi, jangan menutup kemungkinan. Industri, ayo ajak berkolaborasi. Pemda mungkin harus disiapkan funding kali ini, Pak Wagub, supaya bisa melahirkan student-student itu lebih tertarik. Istilahnya kalau dia belum dapat job di luar, dia mungkin bisa ikut di dalam proyek-proyek penelitian, research yang nanti akan bisa dipakai oleh industri dan berkolaborasi dengan industri sehingga ilmu dan praktek itu teruji. Kadang-kadang orang Indonesia itu kebablasan duluan prakteknya, tapi ilmunya baru belakang. Oh nggak begini ya, oh nggak tahu ya dari mana salahnya. Ini yang kadang-kadang saya lihat to be honest, kita kecepatan action tapi kita lupa akan teorinya seperti apa. Nah mungkin itu saja dari saya, harapan saya, supaya dengan adanya kondisi seperti ini, akademia bisa bergabung, bisa berpartnership, dan bisa melihat melahirkan paper-paper, melahirkan entrepreneurial opportunities within tourism. Originality-nya apa, development-nya apa, entrepreneur strategi, teori untuk startup seperti apa, tourism venture seperti apa, dan konsekuensinya untuk masa depan turis. Kira-kira itu saja mungkin pandangan saya. Terima kasih Mbak Erika. And thank you for everybody. Sebentar lagi saya mau mohon diri karena saya move to the next meeting. Thank you. Take care. Baik, terima kasih banyak Pak Levi Lantu, CEO Balicep yang senantiasa mendampingi webinar series kita hingga saat ini, webinar series keempat, Pak. Convergent approach, divergent approach, mudah-mudahan kita bisa jadikan satu diskusi yang lebih mendalam nanti untuk menemukan ide-ide baru dalam pertumbuhan pariwisata ini. Terima kasih sekali lagi Pak Levi.